Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Nuryadi beserta Ibu serta adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bersua kembali untuk yang kesekian kalinya seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini membawa hikmah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak kemudian hari mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang hijrah di zaman modern. Ayat ini sering saya sampaikan karena memang berhubungan dengan kisah-kisah suksesnya seseorang. Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi innal ladzina amanu walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu sebetulnya adalah miliknya orang yang beriman. Tapi proses hijrah itu cukup panjang kalau kita mengacu pada hijrahnya Kanjeng Nabi. Sekarang kita nggak bahas hijrahnya Kanjeng Nabi, sudah banyak ilmu yang Anda dapatkan di situ. Bagaimana hijrah zaman modern ini? Hijrah itu dari kata hajaro, pindah, bergerak pindah, bisa pindah tempat. Saya dulu dari desa ke kota, namanya hijrah. Bisa juga pindah keadaan, dari orang tidak punya menjadi orang berada. Itu hijrah juga. Ada yang sifat hijrah karena sifatnya. Itu dan keadaan dan sifat itu yang harus kita pedomi sebetulnya. Betapa tidak, kalau seseorang itu hijrah, pasti punya niat baik. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan bagi seseorang hanyalah menurut apa yang dia niatkan. Kalau kita hijrahnya karena pekerjaan, ya kita dapat pekerjaan aja. Keberkahannya tidak ada. Karena itu niatilah Anda ketika Anda bekerja di sini, niat hijrah. Untuk apa? Mengubah keadaan. Nah, ayat berikutnya, wajahadu. Kalau Anda sudah hijrah, sudah pindah, sudah bertempat tinggal di sini, wajahadu, jihadkan. Jihad itu tidak harus perang, tidak. Ya, kapan jihad itu perang? Ya ketika kita ada musuh. Lah, musuh kita ini adalah masa depan. Sekali lagi, musuh kita ini adalah masa depan. Dan Anda tinggal di sini, Anda harus berperang melawan keadaan ini. Artinya bagaimana ini menjadi maju? Harus dijihadkan. Sekali lagi, tidak gampang memang memaknai jihad itu. Sekali lagi, ketika Anda berhijrah, mengapa hijrah ini dikaitkan dengan jihad? Karena harus diperjuangkan. Masa depan ini harus diperjuangkan. Ya kalau era sekarang, mohon maaf, silakan lihat adik-adik kita. Senengannya
Kalau kuliah nggak bawa buku, bawa HP. Ketika dosennya bertanya, kenapa enggak bawa buku? Saya lihat materi di HP, Pak. Padahal sedang WA dengan teman di luar. Nah, ini kan membohongi dirinya sendiri. Itu tidak ada perjuangan. Sehingga ketika masa depan yang diraih dengan perjuangan dan yang tanpa perjuangan, pasti hasilnya beda. Kalaulah hasilnya sama, hikmahnya pasti beda. Pasti beda. Ya. Anak yang ketika datang dari desa ke kota ingin benar-benar berjuang mengubah nasibnya, dan anak yang sudah sejak semula tinggal di Surabaya tanpa berjuang untuk bagaimana hidup di kota Surabaya, tanpa perjuangan, bisa jadi hasilnya sama. Bisa jadi secara materi hasilnya lebih baik mereka, tapi hasilnya pasti tidak sama. Siapa yang merasakan ketenangan hati? Ya, ketenangan hati. Satu contoh begini, sekali lagi, hijrah itu dikaitkan dengan jihad karena hijrah itu harus diperjuangkan. Satu contoh begini, ketika Anda memiliki katakanlah mobil ini pemberian orang tua atau warisan, dan mobil hasil Anda kerja sendiri, kira-kira lebih puas mana? Kerja sendiri, itu beda sekali. Ya. Sama, mohon maaf, jangan terbilang, Pak ini dulu istri ini dulu dijodohkan orang tua, Pak, gak cari sendiri. Ya itu sudah jodoh. Ya. Nah, kita kembali lagi masalah hijrah dan jihad tadi. Karena sukses tidaknya hijrah itu tergantung dari jihadnya. Sekali lagi, sukses tidaknya hijrah kita tergantung dari perjuangan kita. Kalau Anda di sini niat berjuang untuk bekerja dan membesarkan nama institusi, yakin akan bisa besar. Tapi ketika Anda hanya menitipkan badan di sini, Pak, yang penting aku masuk, beda. Karena itu sebagai bentuk motivasi untuk Anda sekalian bagaimana hijrah yang baik ketika Anda sudah tinggal di sebuah tempat semacam ini, maka perjuangkan. Maksimalkan Anda bekerja, maksimalkan Anda berjihad agar hasilnya akan nampak. Ya. Memang jamaah sekalian, usaha itu tidak lepas dari doa. Nah, doa itu memang faktor X yang harus dipertimbangkan. Karena itu selain kita juga berjihad, ya, jihad diperjuangkan, maka harus ada doa. Nah, jamaah sekalian, apa kata Allah? Wajahatu fi sabilillah, yang jihad di jalannya Allah. Bagaimana Pak jihad di jalannya Allah itu? Sekali lagi, tidak harus perang. Anda mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, itu jihad. Jihadnya seorang kepala rumah tangga. Mbak-mbak, ibu-ibu bekerja, itu jihad, tapi hukumnya sunnah. Karena itu tetap meskipun sunnah, utamakan bagaimana melayani seorang suami ketika ada di rumah. Ya, itu maksimalkan. Hukumnya sekali lagi sunnah. Karena yang wajib bekerja adalah laki-laki atau pria. Ibu-ibu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, itu jihad sebagai atau zaman modern. Jadi bukan perang, bukan. Enggak ada musuh yang diperangi apa. Yang diperangi adalah hawa nafsu kita masing-masing. Kata Kanjeng Nabi, roja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Mal jihadil akbar ya Rasulullah. Kita ini, kata Kanjeng Nabi, baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Padahal saat itu mati-matian perang pada zaman perang Badar itu. Ya. Dan kemenangan ada di pihak Islam. Kata Kanjeng Nabi, kita mau perang yang besar lagi. Mal jihadul akbar ya Rasulullah. Jihadun nafsi. Apa Kanjeng Nabi jihad besar itu? Adalah melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kita ini harus ditekan. Karena itu tetap harus
harus ada perjuangan. Dan yang paling berat itu menekan hawa nafsu. Karena apalagi setan kotak ini sudah bukan menjadi musuh yang nyata. Tapi na'udzubillah, setan kotak atau HP itu sekarang sudah menjadi sahabat yang setia. Itu setan itu. Mohon maaf, silakan dicek. Anak sekarang kalau ke masjid nggak bawa sajadah, nggak bawa surban, bawa HP. HP sholat, nggak wiritan. Tapi ketika ditegur, hak. Saya kemarin negur seorang remaja, Mas, HP sholat jangan buka HP. Oh, ini wiritan Pak isinya Pak. Ya Allah, diberitahu jawabannya begitu. Saya Pak ngeles dodo, yo. Nek wiritan lah pokok mesti ngene-ngene tutul itu loh kan. Ya itulah, sudah biarkan aja. Sehingga sering saya mengatakan HP itu sudah menjadi setan, bukan musuh nyata, sahabat setia. Begitu bangun tidur yakin yang dicari bukan pasangannya. Dengan adanya alat ini, kerja tidak cukup 8 jam sehari, tidak cukup. Kalau misalnya hari itu bisa tambah, nggak cukup 24 hari, 24 jam sehari itu. Rasanya begitu. Coba, ketika Anda menjadi anak buah, begitu pulang sudah selesai bekerja, maunya HP dimatikan. Apa kata bosnya? Tolong HP jangan dimatikan. Ada kabar, ada perintah dan seterusnya. Saya mengalami seperti itu dulu. Ketika saya masih menjadi orang, nah sekarang sudah nggak jadi orang saya. Nah sekali lagi, kata Allah, wajahatu fi sabilillah, itu jihad kita di jalan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, harus kita perjuangkan. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang seperti itu, yang jihadnya di jalan Allah seperti itu, mereka ingin kembali kepada Allah untuk menggapai rahmatnya. Ya. Karena itu setiap langkah Anda datang berangkat dari rumah sampai ke kantor, niati ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu doa keluar rumah. Anda dari rumah baca itu sampai ke kantor dibentengi oleh para malaikat. Fa insyaallah begitu. Nah jamaah sekalian, itu kata Allah tentang jihad modern itu. Sering juga saya sampaikan, dalam rangka jihad itu kita nggak sendiri. Jangan khawatir. Lahu mu'aqibatun min baini aidihim wa min khalfihim yakhfaduna min amrillah. Bagi setiap manusia, setiap orang. Sering saya akan pada anak-anak muda, pada mahasiswa-mahasiswa, kalau Anda punya niat, tolong jangan dikendorkan niatnya, kencengkan. Siapapun lah yang bekerja pun punya cita-cita untuk memperjuangkan kantornya, jangan dikendorkan. Kita harus bekerja sesuai dengan visi dan misi kantor itu sendiri. Apa kata Allah? Lahu mu'aqibatun min baini aydihim wa min khalfihim yakhfaduna min amrillah. Mereka itu didampingi oleh para malaikat. Yakhfaduna min amrillah, dari aidihim wa min khalfihim, dari kanannya. Yakhfaduna min amrillah, atas perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan, hei malaikat, itu si fulan sedang berjuang meniti masa depannya, tolong bantu dia. Kalau Allah sudah ngomong begitu mau apa? Yakin diberi kesuksesan. Cuma kita diuji oleh Allah. Ada kerikil-kerikil di antara jalan yang kita lalui. Ada bebatuan di antara jalan yang harus kita lewati. Itu biasa. Tapi malaikat ngawal. Malaikat ngawal. Karena itu cita-cita Anda untuk membesarkan keluarga, membesarkan kantor, jangan setengah-setengah. Yakhfaduna min amrillah, dia diperintah Allah. Ayat berikutnya mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali
orang itu akan mengubah nasibnya. Nah, kita yang bekerja di sini dengan hijrah modern itu niat ingin mengubah. Yakin semua Anda di sini punya cita-cita membesarkan masa depan lembaga ini. Insya Allah begitu. Masuk enggak juga dibayar loh. Ya, harusnya begitu. Ingin membesarkan keluarga, pasti bagaimana keluarga kita semakin besar semakin sejahtera. Karena itu sekali lagi Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Nah, saya titipkan satu zikir, tolong diistiqomahkan agar Anda sukses dalam hal urusan materi. Setuju? Alhamdulillah. Ya. Silakan buka surat At-Taubah ayat 59. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sudah ketemu? Di tengah, bukan di awal, di tengah. Wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sudah ketemu? Alhamdulillah. Tolong istiqomahkan. Saya dapat ijazah ini dari Pak Yai Asep, dari Syekh Muhammad Ismail di Mekah. Saat itu 18 tahun yang lalu, tahun 2005. Ya. Silakan dibaca sendiri artinya supaya lebih mantap. Ya. Cukuplah Allah, kan gitu kan? Ya. Insya Allah kita akan dicukupi oleh Allah. Tapi tentu kita harus tetap jihad. Jihad kita melalui pekerjaan. Pekerjaan kita di lembaga ini, di Polindo ini. Semoga zikir atau itu bisa diistiqomahkan. Kapan bacanya Pak? Pagi dan sore. Paginya kapan? Habis subuh. Ya, 11 kali. Sorenya kapan? Boleh habis asar. Kalau asar nggak nututi, habis maghrib nggak apa-apa. Ya. Karena apa kok dipilihkan subuh dan asar? Karena dua waktu inilah tempat berkumpulnya para malaikat. Malaikat malam kumpul saat ini. Saat ini. Nanti begitu maghrib, malaikat siang naik ke arsy sana menemui Tuhannya. Malaikat malam tugas. Nanti malaikat siang turun pada saat subuh. Nanti malaikat malam naik, malaikat siang jaga bersamaan dengan subuhnya tadi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Yuk kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat ikdi kulla hajatina ya Allah ikdi hajati auladina ya Allah ikdi hajati jama'atina ya Allah ikdi hajati Polindo ya Allah wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat irfa' darajatina ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah irfa' darajati karyawan Polindo ya Allah irfa' darajatina ya Allah wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat balligh kulla niyatana ya Allah wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Rahmanu ya Rahim ya Ghaffar, ampuni khilaf kami selama ini ya Allah. Sungguh ya Allah masih banyak khilaf kami ya Allah, masih banyak perintahmu yang kami abaikan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami, berikan kepada kami hidayahmu ya Allah, agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang soleh dan solihah ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, bantulah kami ya Allah untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika ya Allah, dan bantulah kami untuk menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah, bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Allah, bersyukur atas sekian banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat sehat, nikmat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak-anak yang soleh solihah ya Allah, nikmatnya Islam dan iman dalam dada ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang sabar ya Allah, sabar dalam menerima segala ketetapan-Mu ya Allah, sabar dalam melaksanakan semua perintah-perintah-Mu ya Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, dan jadikan kami semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Bekali kami semua dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah ya Allah, dan pastikan kami semua bisa ziarah ke tanah suci-Mu ya Allah, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, sehingga bisa sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah ya qadiyal hajat iqdi kulla hajatina ya Allah. Ya Allah ya rafi'ad darajat irfa' darajatina fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya sami'ud du'a, Allahumma bi barakati du'ai fil multazam ya Allah, wa fil arafati ya Allah, wa fil rawdati ya Allah. Taqabbal kulla du'aana ka du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal kulla du'aana ya Allah kama qauluka ud'uni astajib lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.